Halo, perkenalkan nama saya Lang Satria dari Teknologi Informasi dan Komputer kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya serta resume saya mengenai video tersebut, yaitu Rocky Gerung yang menyatakan Indonesia memperbolehkan ateisme, dan yang satu lagi keorian Pancasila di Indonesia tidak ada sama sekali. Di video pertama, Rocky Gerung mengungkapkan bahwa Pancasila merupakan import dari negara-negara lain, khususnya Eropa. Seperti yang Rocky Gerung ungkapkan pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di sana Pancasila menetapkan bahwa bangsa Indonesia sendiri harus memiliki agama per orangnya, seperti pada sila pertama tadi. Tetapi bukan serta-merta ketuhanan yang Maha Esa berasal dari Indonesia sendiri, karena Indonesia dulunya memiliki nenek moyang yang menyembah animisme, dinamisme, dan ateisme di masa-masa dulu. Dan di situ Rocky Gerung menetapkan bahwa ya emang Indonesia tidak serta-merta menggunakan Tuhan sebagai acuan Pancasila sila pertama, karena memang ketuhanan yang Maha Esa, keagamaan bukan berasal dari Indonesia, seperti Islam dari Eropa, Kristen dari Eropa, Buddha dari Eropa semua. Kemudian untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini juga Indonesia tidak langsung mengambil dari bangsa Indonesia itu sendiri. Namun kemanusiaan, humanisme itu asalnya dari Eropa. Contohnya di Revolusi Prancis itu juga mengandung humanisme. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Ide persatuan juga tidak serta-merta berawal dari Indonesia, karena Bung Karno sendiri mendapatkan persatuan, kata persatuan juga melalui buku yang dulu tengah dibacanya, seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu demokrasi. Ide demokrasi sendiri tidak berasal dari Indonesia, karena dulu Indonesia tidak menggunakan sistem demokrasi yang seperti Indonesia lakukan pada saat ini, yaitu memilih presiden, memilih menggunakan suara terbanyak. Namun dahulu Indonesia menggunakan sistem menarik garis keturunan. Contoh kerajaan dan pembunuhan, jika raja mati gitu langsung digantikan oleh pembunuhnya gitu. Jadi di sini Indonesia memang tidak menggunakan sistem demokrasi seperti yang dahulu Indonesia lakukan. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bunyinya sangat berbeda apa yang Indonesia lakukan dulu, karena dahulu Indonesia jika ingin mendapatkan keadilan, jika rakyat-rakyat miskin ingin menyampaikan pendapat, harus dengan cara merangkak sampai memohon-mohon kepada raja, dan itu tidak adil sama sekali gitu, seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Nah, kesimpulan saya dan pendapat saya tentang pendapat Rocky Gerung pada video pertama adalah saya di sini tidak serta-merta mendukung Rocky Gerung dan Pancasila, tetapi saya bakal mengatakan bahwa pendapat Rocky Gerung tidak sepenuhnya salah, karena Rocky Gerung sendiri jika kita lihat kembali, pernyataannya make sense sama Pancasila yang terdapat di Indonesia pada saat ini. Dan Pancasila pun juga saya pribadi yakin Pancasila dibuat bertahun-tahun lamanya, sudah didiskusikan oleh petinggi-petinggi Indonesia pada masa itu, dan bukan tanpa alasan petinggi-petinggi di Indonesia dulu menciptakan Pancasila dengan ideologi tersebut serta isi Pancasila tersebut. Kemudian di video kedua, Rocky Gerung mengatakan bahwa Indonesia, khususnya Pancasila, memperbolehkan ateisme,
yang mana di situ mengacu pada Pancasila yang memperbolehkan ateisme, padahal di sila pertama saja sudah dikatakan ketuhanan Maha Esa, yang berarti setiap individu di Indonesia wajib memiliki agama sendiri. Tetapi kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Di sini Rocky Gerung mengatakan bahwa Pancasila tersebut, ayat tersebut malah mendukung adanya ateisme. Kenapa bisa mendukung adanya ateisme? Karena di sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini manusia juga berhak memilih dengan adil apakah dia akan kembali ke surga atau tidak memiliki agama sama sekali. Begitu yang dikatakan Rocky Gerung. Kemudian di sila ketiga yang mengatakan persatuan Indonesia. Di sini Rocky Gerung mengatakan jika kalau tentang persatuan Indonesia, Indonesia juga bisa bersatu atau Indonesia tidak melibatkan agama untuk menyatukan Indonesia. Dalam kata lain, Indonesia, maksudnya politik dengan kehidupan individu tidak saling berkaitan, apalagi dalam masalah agama. Jadi ya emang dihukum dari hukumnya Indonesia sendiri, emang jika dikaitkan dengan masalah agama tidak saling berkaitan. Begitu yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Kemudian masuk ke kesimpulan dari saya sendiri. Di sini saya juga sama seperti video sebelumnya, saya tidak mendukung Rocky Gerung atau tidak mendukung Pancasila, tapi di sini saya mengatakan sekali lagi bahwa pendapat Rocky Gerung tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah, karena memang pada dasarnya yang seperti kita lihat, tidak bisa kita pungkiri bahwa permasalahan-permasalahan sendiri biasanya datang dari agama, entah itu dari internal atau eksternal begitu. Dan juga mungkin jarang dari kita yang mendengar bahwa ateisme juga membuat kekacauan seperti yang biasanya dilakukan oleh agama-agama di Indonesia. Tapi mungkin tidak bisa kita duga juga jika nantinya jika ateisme diperbolehkan di Indonesia bakal menyebabkan kekacauan yang lebih daripada saat ini. Begitu kesimpulan dari saya mengenai video pertama dan kedua dari pendapat Rocky Gerung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.